Pada video ini, kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Ya, sebelumnya, teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Oke, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Oke, lanjut. Sebagai contoh, kita punya segitiga siku-siku, kita notasikan dengan A, B, dan juga C. Ya, yang manakah yang dimaksud dengan hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang? Cirinya adalah terletak di depan sudut siku-siku. Maka yang C ini. Yang sisi C merupakan hipotenusa atau sisi terpanjang. Nah, kemudian bagaimanakah teorema Pythagorasnya bekerja? Seperti ini. Kita ingin mencari panjang C, maka C pangkat 2 adalah penjumlahan dari kedua sudut yang lain. Ya, seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada prinsipnya, C itu adalah sisi terpanjang, maka untuk mencari yang terpanjang kita perlu jumlahkan. Oke, kemudian kita mau mencari A kuadrat. A bukan merupakan sisi terpanjang, maka untuk mencari A kuadrat, untuk mencari A, caranya adalah A kuadrat sama dengan sisi terpanjang, yaitu C pangkat 2, dikurangi dengan sisi yang lainnya kita kuadratkan. Begitu pula dengan mencari B. Maka B pangkat 2 adalah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Pada prinsipnya, kalau kita mau mencari yang terpanjang, maka ditambah. Kalau kita mau mencari sisi yang bukan terpanjang, maka yang terpanjang dikurangi dengan sisi yang lainnya. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Seperti itu. Oke. Bagaimana penerapan Pythagoras kalau kita ganti nama sisi-sisinya dengan notasi yang lain? Sebagai contoh, kita punya P di sini, Q di sini, dan R di sini. Bagaimanakah teorema Pythagorasnya bekerja? Kita tandai dulu. Yang merupakan hipotenusa adalah sisi yang Q. Cirinya apa? Terletak di depan sudut siku-siku. Untuk mencari yang sisi terpanjang, Q kuadrat, maka dijumlah ya tadi itu. R kuadrat ditambah P kuadrat. Bagaimana kalau kita ingin mencari P? Di mana P bukan merupakan sisi terpanjang. Maka P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Bagaimana untuk mencari R? Maka R kuadrat sama dengan sisi terpanjang, yaitu Q kuadrat, dikurangi sisi yang satunya, dikuadratkan, P kuadrat. Oke, aman ya. Next. Sekarang kalau segitiga siku-siku kita notasikan seperti ini. Misalnya X, di sini kita punya Y, di sini kita punya Z. Yang manakah yang termasuk hipotenusa? Ya, kalian sudah tahu. Hipotenusanya adalah yang X, Z. Apa cirinya? Terletak di depan sudut siku-siku. Maka untuk mencari XZ kuadrat sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi yang lainnya. Isi kuadrat ditambah YZ kuadrat. Kemudian bagaimana untuk mencari XY? Maka isi kuadrat sama dengan hipotenusnya yang terpanjang, maka isi Z pangkat 2 dikurangi dengan sisi yang lainnya, YZ pangkat 2. Kemudian bagaimana untuk mencari YZ? YZ pangkat 2 sama dengan yang terpanjang, yaitu XZ pangkat 2 dikurangi sisi yang satunya kita kuadratkan. Seperti itu. Lanjut. Sekarang ke latihan soalnya. Sebagai contoh, di sini kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 3 dan 4 cm. Kita notasikan dengan P. Berapakah nilai P? P merupakan hipotenusa ya, maka P kuadrat sama dengan penjumlahan dari sisi yang lainnya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita hitung bersama, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dijumlahkan sama dengan 25. Ini masih P pangkat 2, jangan lupa. Sehingga P-nya adalah akar kuadrat dari 25, sama dengan 5. Jadi di sini kesimpulannya P sama dengan 5 cm. Clear, tidak ada masalah ya. Contoh soal berikutnya, di sini kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi sebelah sini 3 akar 3, di sebelah sini 3, kemudian di sebelah sini R. Berapakah panjang R? Ya,
R kuadrat sama dengan R bukan merupakan sisi terpanjang, karena yang terpanjang adalah yang 3 akar 3. Cirinya terletak di depan sudut siku-siku. Oleh karena itu, untuk mencari R, maka R kuadrat sama dengan sisi terpanjang kuadrat dikurangi sisi yang satunya kuadrat. Berapakah hasil dari 3 akar 3 pangkat 2? Ya, kembali ke soal yang tadi ya, mirip dengan yang tadi. 3 akar 3 pangkat 2 artinya 3 akar 3 dikalikan 3 akar 3. 3 kali 3, 9. Akar 3 dikalikan akar 3, akar 9. Nilai dari akar 9 adalah 3. 9 dikalikan 3 sama dengan 27. Maka di sini hasil dari 3 akar 3 pangkat 2 adalah 27. 3 pangkat 2, 9. Kita kurangkan. 27 dikurangi 9 hasilnya adalah 18. Ini masih R pangkat 2. Maka nilai R-nya adalah akar dari 18. Kita sederhanakan dengan kita bagi angka 18 dengan bilangan bulat yang hasil akarnya bulat bagus, yaitu adalah akar 9. 18 bagi 9, 2. Nilai dari akar 9 adalah 3, kemudian dikalikan akar 2, sehingga hasil akhirnya 3 akar 2. Jadi nilai R-nya adalah 3 akar 2. Seandainya nanti masih bingung berkaitan dengan penyederhanaan bentuk akar, kalian bisa komentar supaya nantinya kami buatkan video yang lebih rinci berkaitan dengan menyederhanakan bentuk akar. Demikian video yang berkaitan dengan materi teorema Pitagoras, meskipun ini hanya di awal ya. Nantinya akan ada video berikutnya yang berkaitan dengan teorema Pitagoras, supaya videonya tidak terlalu panjang dan lebih mendetail seperti itu. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.